Mungkinkah Islam bisa berjaya dan bangkit kembali di Spanyol Selatan, di wilayah Andalusia? Ayo kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Islam di Andalusia, Spanyol Selatan. Awalnya peristiwa bercokolnya Islam di Spanyol adalah pada tahun 711, yaitu saat pasukan Islam dari Bani Umayyah mendarat di Gibraltar. Pendaratan dengan pasukan Islam yang seadanya namun mampu merangsek masuk ke dalam wilayah Andalusia bagian selatan di pinggir pantai. Berikutnya, pasukan Islam hadir lagi dengan pasukan yang lebih besar, sekitar 6.000 pasukan dengan menggunakan kapal menyeberang, dan pimpinan pasukannya bahkan setelah menyeberang kemudian memerintahkan untuk merusak kapal-kapalnya dengan tujuan dan dengan harapan bahwa para pasukan tersebut komited untuk tetap bertempur untuk merebut daratan Andalusia untuk kejayaan Islam. Dan betul, dengan tidak punyanya lagi kapal untuk berbalik pulang menyeberang ke Afrika, maka pertempuran yang dilakukan para pasukan Islam gegap gempita dan bisa masuk dan merangsek, dan pertama adalah menduduki Cordoba dan Granada dan wilayah di Seville. Namun pada saat itu mereka kemudian membangun kerajaan Islam yang dengan kekuatan yang ada. Berikutnya, secara bertahap dari awal abad ke-8 tersebut, Islam berkembang dan kejayaan utamanya terjadi pada abad ke-10, yaitu pada periode tahun 800 hingga tahun 1000 Masehi. Pada saat itu betul-betul kejayaan Islam ada di Spanyol Selatan. Dan lebih-lebih lagi dengan berdirinya kerajaan di Cordoba pada tahun 1081, maka kejayaan Islam semakin bersinar. Pada periode itu Islam memancarkan sinarnya di wilayah Eropa Selatan, di wilayah Spanyol Selatan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, arsitektur, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan ilmu-ilmu matematika, fisika, semuanya hadir di situ. Tidak ketinggalan muncul para ilmuwan Ibnu Rus dan lain-lainnya, Ibnu Sina, serta beberapa ahli-ahli matematika yang lainnya. Pada menjelang abad ke-11 dan 12, kejayaan Islam masih cukup kuat, dan berikutnya kerajaan dipusatkan di Seville, yaitu sebelah barat dari Andalusia, yaitu di kota Seville, dan di sana dibangun istana megah yang namanya Alcázar. Dan pada saat itu maka Alcázar sebagai pusat daripada kerajaan Islam di wilayah Andalusia. Berikutnya pada abad ke-12, Raja Nasri dari Cordoba membangun istana yang namanya Alhambra di Granada, dan istana itu megah dan bisa dilihat sampai sekarang. Berikutnya melewati masa abad ke-12 terjadi penurunan kekuatan Islam karena beberapa hal. Antara lain adalah proses Reconquista, yaitu pertempuran merebut kembali wilayah Kristen. Reconquista ini adalah gerakan masif terus-menerus merongrong dari yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen untuk menggempur kerajaan-kerajaan Islam dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Dan itu terus-menerus berlangsung sejak abad ke-7, awal-awal hadirnya Islam di Andalusia pun sudah mengalami gempuran itu. Reconquista ini adalah gerakan masif yang terus-menerus, yang secara bertahap ikut
untuk melemahkan Islam. Berikutnya juga penyebab melemahnya Islam karena secara internal terjadi gontok-gontokan, dan setelah sang raja meninggal muncul kerajaan-kerajaan kecil yang disebut sebagai taifa-taifa. Kerajaan-kerajaan kecil ini saling tidak akur, bahkan bertempur sesama kerajaan Islam. Ini adalah satu hal yang semakin melemahkan kekuatan Islam di Andalusia. Bahkan ada satu atau dua kerajaan kecil Islam, taifa-taifa tersebut, minta tolong kerajaan Kristen yang di luar wilayah Andalusia untuk memerangi kerajaan Islam lainnya. Ini adalah hal-hal yang sangat mendasar mengapa Islam mulai surut dari abad ke-12, dan melemahnya Islam ini berlanjut terus-menerus, dan juga pada puncaknya adalah dengan dikalahkannya Raja Nasrid yang ada di Cordoba, dikalahkan pada tahun 1492. Setelah peristiwa itu, negara atau kerajaan Islam praktis tidak ada. Namun warga Islam yang tersisa dikejar-kejar untuk dibunuh atau dipaksa untuk pergi dari wilayah Andalusia. Mereka melarikan diri atau dipanggil, dikumpulkan, dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kegiatan seperti ini dilakukan secara masif. Bahkan gereja Katolik mensponsori gerakan ini. Dari kampung ke kampung, dari gang-gang kecil, disamperin warga-warga Andalusia yang masih beragama Islam untuk dipaksa memeluk Kristen. Akhirnya muncullah orang-orang Islam secara dalam hati, tetapi secara tampilan luarnya dia mengaku Kristen. Banyak terjadi warga yang seperti ini. Moriscos, mereka yang menyebutkannya adalah Moriscos, yaitu warga Islam yang sudah mengaku Kristen namun dalam hati masih memeluk Islam. Banyak sekali terjadi di wilayah Andalusia. Namun juga dari perintah gereja, mereka tetap melakukan penyisiran ke kampung-kampung dan dipanggil dibawa ke gereja dan dipaksa untuk meninggalkan Islamnya. Proses ini dinamakan inkuisisi, yaitu memang panggilan dari gereja untuk menanggalkan agama yang selain Kristen. Proses inilah yang melemahkan Islam, dan puncaknya pada 1492 tersebut ada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dua pemimpin dua kerajaan Kristen yang bergabung memerangi kerajaan Cordoba dan bisa mengalahkan. Dan sejak itu mulai punah kerajaan Islam. Masih ada orang Islam yang tercecer di antara penduduk-penduduk, namun satu persatu mereka dicecar, dikejar, dipersekusi, dan dipaksa untuk memeluk Kristen atau diusir meninggalkan wilayah Andalusia. Demikian kisah tragis bahwa Islam yang berjaya di abad ke-7, yaitu belum menginjak 100 tahun meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum satu abad, Islam sudah melanglang jauh ke Eropa selatan barat di wilayah Spanyol, dan keberadaannya Islam tersebut sangat masif dan meninggalkan jejak dan meninggalkan hasil kebudayaan serta hasil kesenian arsitektur yang luar biasa. Jadi kini Islam di Spanyol Selatan sudah punah dalam arti masyarakat Islam yang sudah tidak ada, kecuali 1-2 sisa-sisa yang tidak signifikan untuk dianggap sebagai sebuah kekuatan. Namun sisa daripada kebudayaan tersebut bisa dilihat di Masjid Cordoba yang dijadikan gereja, di Istana Alcázar di Seville, dan Istana Alhambra di Granada. 3 bangunan megah tersebut masih bercokol dan bertengger secara megah dan indah, dan menjadi objek turis kepada siapa saja yang ingin mengunjunginya. Bisa melihat dan membuktikan bekas-bekas kejayaan Islam di wilayah
Andalusia. Bagaimana? Silahkan komen di kolom bawah, atau juga jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.